Nah, orang benar ini sekalipun punya kesempatan untuk korupsi, dia nggak sanggup melakukannya. Dia nggak bisa. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dia menghormati hadirat Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan, saudaraku. Nah, orang benar ini nggak mau, bahkan nggak sanggup untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekalipun ada kesempatan untuk kaya mendadak, saudaraku. Ada kesempatan untuk mengambil untung besar. Ada kesempatan untuk menjadi kaya raya. Tapi orang benar ini tidak sanggup, saudaraku. Tidak bisa melakukannya. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia nggak mau melukai hati Tuhan di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Dia tahu kalau dia lakukan itu, maka dia akan kehilangan damai sejahtera. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera dan berkat dari Tuhan Yesus menyertai saudara dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dengan Pastor Daud Timotius Tampu Bolon di channel God Ministry. Haleluya saudara, sore hari ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan buat saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kesembuhan dan juga menjadi kekuatan bagi saudara semuanya dan juga buat saya khususnya saudaraku. Dan baiklah kita menerimanya dengan sukacita, karena ketika kita memahami isi hati Tuhan, maka secara otomatis berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Namun sebelumnya saudara, lebih baik kita berdoa lebih dulu. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami gunakan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya ada berkat yang besar yang akan kami terima ketika kami dengan rendah hati menerima firman-Mu. Mari Tuhan, urapi setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk Tuhan taruh benih-benih yang luar biasa pada saat ini. Berkati kami semuanya Tuhan, khususnya buat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan dan hormat pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Orang Benar. Nah, saudara-saudaraku, sering sekali kita mendengarkan kata-kata orang benar, dan orang benar. Dan kadang kita bertanya, seperti apa sih orang benar itu? Ya. Nah, Raja Daud pernah berkata di Mazmur 37 ayat 25, Raja Daud pernah berkata demikian, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Nah saudaraku, Raja Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, dan aku tidak pernah melihat keturunan orang-orang benar meminta-minta roti. Nah, siapakah orang benar itu, saudaraku? Ya, saya selama ini pun juga bertanya, apakah saya sudah menjadi orang benar? Begitu juga saudara. Apakah saudara juga sudah menjadi orang benar? Dan kemudian kalau kita sudah menjadi orang benar, firman Tuhan memastikan bahwa anak-anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta roti. Kenapa dihubungkan orang benar dengan satu generasi, yaitu anak cucu? Dan kemudian firman Tuhan ini jelas memberikan satu janji bahwa orang-orang benar, anak-anaknya, keturunannya dipastikan tidak menjadi pengemis, dipastikan tidak menjadi peminta-minta, dipastikan tidak menjadi orang-orang yang susah, saudaraku. Ya, dari sini kita bisa masuk ke dalam dimensi dalam kehidupan. Kalau begitu, orang-orang yang generasinya peminta-minta dan orang-orang susah, mereka itu muncul dari mana? Nah, firman Tuhan jelas berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Itu ada suatu rentang waktu yang panjang, saudaraku. Daud meneliti bahwa kenyataannya, faktanya, bahwa ketika Daud melihat satu generasi di mana orang-orang tuanya
ketika Daud memperhatikan ketika orang tua daripada generasi ini mereka melakukan kehidupan yang wajar, mereka melakukan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, dan mereka menjadi orang benar, Daud memperhatikan bahwa anak-anaknya, cucu-cucunya, semuanya berhasil dan tidak ada yang menjadi pengemis atau meminta-minta roti. Nah, ini firman Tuhan ini akan meneguhkan hati kita. Kalau kita ingin melihat generasi kita, kalau kita ingin melihat anak cucu kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, saudara, tidak ada jalan lain kecuali saudara dan saya menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, kapan kita menjadi orang benar, saudaraku? Kapan kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Orang benar ini bukanlah malaikat, saudaraku. Orang-orang benar yang dituliskan oleh Alkitab ini bukanlah orang-orang yang sudah hidup di dalam surga. Tetapi orang-orang benar ini, mereka masih hidup di dalam dunia, saudaraku. Mereka masih hidup sama seperti kita yang sekarang ini mengerjakan banyak hal, melakukan pekerjaan, berbisnis, berdagang, dan bekerja di kantor, atau melakukan usaha-usaha di luar kita terikat dengan pekerjaan-pekerjaan di dalam perusahaan, saudaraku. Nah, tetapi Daud menuliskan di Mazmur 37 ayat 25 ini, keturunan orang-orang benar. Nah, saudaraku, saya akan ajak untuk mengetahui lebih dalam lagi siapakah yang dimaksud dengan orang-orang benar itu. Nah, saudara, saya akan buka di Yakobus pasal 5. Haleluya. Kita akan lihat di Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi, saudara, saya akan bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita tahu, saudaraku, bahwa kitab Yakobus pasal 5 ini berbicara tentang doa dan kesembuhan, saudaraku. Ya, jadi ketika kita baca di kitab Yakobus ini, jelas di sana dikatakan bahwa apa yang kita alami itu tidak luput dari dampak yang kita perbuat. Ya, itu sebabnya di atas ayat ini berkata, hendaklah engkau saling mengaku dosamu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kata mengaku, saling mengaku dosamu, jelas, saudaraku. Lalu di bawahnya dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saya mau katakan begini, saudaraku. Orang benar itu masih manusia biasa, seperti saya dan saudara. Ya, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang benar? Kita sendiri yang bisa menjawabnya. Yang pasti, ketika kita baca kitab Yakobus pasal 5 tadi, ayat 16, hendaklah engkau saling mengaku dosamu. Nah, saudara, ini jawabannya. Orang benar itu adalah orang yang tidak mau menyimpan dosa. Orang benar itu tidak bisa, hampir-hampir tidak bisa melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Apakah orang benar itu bisa berbuat dosa? Bisa. Saya sendiri kalau saya mau belajar jadi orang benar, amin, ketika saya berbuat dosa, saya akan merasa terganggu, saudaraku. Saya tidak nyaman, saya merasa bersalah, saya tidur pun tidak nyenyak, saya kehilangan damai sejahtera. Kenapa, saudara? Karena ada dosa yang tidak seharusnya saya simpan di dalam hidup saya, di dalam hati saya. Saya manusia biasa, saudara manusia biasa. Kalau saudara dan saya mau menjadi orang benar,
Dengar baik-baik, kitab Yakobus ini sudah jelas dikatakan di sana, hendaklah engkau saling mengaku dosamu. Nah, orang-orang benar itu tidak bisa menyimpan dosa. Haleluya. Tapi kalau saudara dan saya masih menyimpan dosa orang lain, masih kepahitan, saudara, saya mau katakan kita jauh dari orang benar. Nah, tadi di Mazmur 37 ayat 25, perhatikan baik-baik, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Hubungan orang benar dengan keturunan yang diberkati. Saudara bisa ambil kesimpulannya, kita masuk tadi di pengantar kitab Yakobus, orang-orang benar tidak sanggup nyimpan dosa. Haleluya. Nah, itu artinya Mazmur 37 ayat 25 ini, orang-orang yang benar dimaksudkan oleh Raja Daud yang menghasilkan generasi yang diberkati dan tidak mengemis dan meminta-minta roti, itu artinya saya pastikan saudara, nenek moyangnya atau orang tuanya ketika dia bekerja, dia tidak mau, bahkan dia tidak sanggup untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita berpikir, saudaraku, kita selalu dihantui dalam pikiran kita agar kita boleh menyenangkan hati istri kita, hati anak-anak kita, atau juga kalau istri yang bekerja, hati suami kita. Lantas kita selalu pulang dari pekerjaan kita, selalu membawa banyak sekali uang, saudaraku. Tapi kita tidak pernah berpikir itu uang atau kekayaan berasal dari mana. Yang Daud maksudkan tadi orang benar itu, saudaraku, seperti seseorang yang sekalipun ada kesempatan untuk mengambil uang banyak dan membawanya ke dalam rumah tangganya, tetapi orang itu tidak sanggup mengambilnya. Contohnya seperti apa, saudaraku? Korupsi. Haleluya. Nah, orang benar ini sekalipun punya kesempatan untuk korupsi, dia nggak sanggup melakukannya. Dia nggak bisa. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dia menghormati hadirat Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan, saudaraku. Nah, orang benar ini nggak mau, bahkan nggak sanggup untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekalipun ada kesempatan untuk kaya mendadak, saudaraku. Ada kesempatan untuk mengambil untung besar. Ada kesempatan untuk menjadi kaya raya. Tapi orang benar ini tidak sanggup, saudaraku. Tidak bisa melakukannya. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia nggak mau melukai hati Tuhan di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Dia tahu kalau dia lakukan itu, maka dia akan kehilangan damai sejahtera. Haleluya. Nah, orang-orang benar yang dimaksudkan oleh Raja Daud ini adalah orang-orang yang selalu menjaga hati Tuhan dalam setiap kehidupannya, saudaraku. Orang-orang benar itu tidak mau mengambil barang-barang yang bukan haknya. Perhatikan sekali lagi, orang-orang benar itu tidak mau mengambil barang-barang yang bukan miliknya, bukan haknya. Coba kita cross check, saudaraku, lewat renungan pada saat ini. Apakah saudara dan saya juga pernah mengalami hal demikian? Kalau saudara dan saya sudah pernah melakukan itu, bahkan sampai hari ini, dengar baik-baik, ini nasihat firman Tuhan. Kalau sampai detik ini, saudara dimanapun saudara bekerja dan selalu punya kesempatan mengambil kesempatan itu, dengar baik-baik firman Tuhan pada saat ini. Kalau engkau ingin melihat keturunanmu tidak menjadi peminta-minta dan pengemis, meminta-minta roti, jangan lakukan kejahatan itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan rindu saudara dan saya menjadi orang-orang benar dan tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kitab Amsal berkata, saudaraku, orang yang loba akan keuntungan gelap akan membawa malapetaka di dalam rumah tangganya. Sekali lagi, orang yang loba akan keuntungan gelap akan membawa malapetaka di dalam rumah tangganya. Nah, jelas saudaraku, jadi orang-orang benar apa yang dimaksudkan oleh Raja Daud di kitab Mazmur dan juga di kitab Yakobus, kita mulai mengerti bahwa orang benar itu tidak boleh menyimpan dosa di dalam hatinya.
Itu sebabnya di kitab Yakobus tadi dikatakan, jikalau itu sudah kita lakukan, kita saling mengaku dosa, kita saling mengampuni saudaraku, maka saat itu roh penuduh yang membuat tubuh kita lemah, sakit-sakitan, maka pada saat itu juga semuanya terlepas, saudaraku. Dan saya sangat diberkati lewat satu ayat ini yang disampaikan oleh Raja Daud, saudaraku. Sekalipun kondisi kita, situasi kita sekarang tidaklah menjadi orang yang kaya raya, bahkan kita tidak memiliki harta yang banyak, kita tidak memiliki semua apa yang dikejar oleh dunia. Tapi yakin dan percayalah saudaraku, ketika kita menjaga hati Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita menghargai Tuhan, menghormati Dia, dan kita tidak berbuat jahat di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan yang menjamin hidup kita dan hidup generasi kita. Nah, orang-orang yang benar itu akan mendapatkan upah yang luar biasa, saudaraku. Upah yang besar, yaitu melihat anak-anaknya, melihat anak-anak daripada anak-anaknya, dan tidak akan pernah menjadi seorang pengemis. Mungkin saudara akan berpikir, nanti saya akan mewariskan apa kepada anak-anak saya. Mungkin saudara berpikir, saya tidak punya harta untuk diwariskan. Jangan takut saudaraku, ketika kita sudah belajar menjadi orang benar di hadapan Tuhan, Tuhan sudah perhitungkan saudaraku. Nah, banyak orang-orang di luar sana, tiba-tiba mereka punya segala sesuatu, tiba-tiba mereka beli sesuatu, tiba-tiba mereka memiliki banyak hal. Nggak usah takut saudaraku, nggak usah kaget. Karena orang-orang fasik itu sebentar muncul dan kemudian akan lenyap, saudaraku. Tapi orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang menghormati Tuhan dan menghargai kemurahan dan kemuliaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, saya percaya Tuhan saudara dan saya akan menjadi prioritas di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memperhitungkan setiap keputusan, setiap tindakan kita yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membalaskan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, saudaraku. Dia akan memelihara tubuh kita, akan menjaga tubuh kita tetap sehat, dan kita diberikan umur yang panjang. Kemudian anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang tidak memberontak. Kemudian mereka menjadi anak-anak yang pintar, rajin ke sekolah, dan mengerti dan menghargai jeripaya orang tuanya, dan mereka menghormati setiap nilai-nilai rupiah yang orang tuanya berikan kepada mereka ketika mereka masih sekolah atau dalam pendidikan. Dan saya percaya saudaraku, kita akan merasa puas dan bangga ketika kita dalam jeripayah kita seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita tidak berbuat jahat di hadapan Tuhan, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak mengambil barang orang lain dan memaksanya untuk menjadi milik kita, tidak merampas barang-barang orang lain, tidak menjarah barang-barang orang lain. Dan saya percaya saudaraku, kalau kita melakukan hal demikian, saudara dan sayalah yang akan mendapatkan warisan firman Tuhan ini untuk boleh menjadi berkat penghiburan di masa tua. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi penghiburan buat kita. Marilah kita bersama-sama belajar menjadi orang-orang benar. Sekali lagi, orang-orang benar itu bukan malaikat. Orang-orang benar itu seperti saudara dan saya, orang-orang yang biasa. Tetapi yang pasti orang benar itu tidak sanggup berbuat jahat dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Orang benar itu sekali lagi bisa berbuat dosa, tetapi sudah tidak sanggup dan dia tidak berani menyimpan dosa di dalam hidupnya. Puji Tuhan saudaraku, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom.